Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Inna Allah yu'ali lirrijali fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana min ladihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Hah? Sekarang hayat. Wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat hidup. Mustahil Allah mati. Mungkin enggak? Mungkin. Mustahil Allah mati. Diwajib Allah bersifat dengan sifat hidup. Dan hidupnya Allah itu tidak dengan ruh. Allah hidup tidak dengan ruh. Kalau Allah hidupnya pakai ruh, berarti hidupnya Allah bergantung pada sesuatu. Ruh itu bukan sesuatu yang bisa menghidupkan.
makhluk yang hidup bersamaan dengan ruh itu bukan berarti ruh itu yang menghidupkan. Karena Allah bisa saja menjadikan sesuatu itu hidup tapi tidak dengan ruh gitu. Jadi jangan dianggap ini karena ada ruhnya maka hidup. Enggak. Bisa saja sesuatu itu enggak pakai ruh juga hidup. Contohnya apa? Pohon. Pohon enggak ada ruhnya tapi hidup. Terus apa lagi? Hah? Hewan ada ruhnya. Hewan disembelih ada rasanya. Teriak-teriak nih. Kalau pohon, hah? Pohon tenang-tenang aja. Nah, sesuatu itu hidup, itu tandanya apa? Tandanya hidup apa? Adanya aktivitas. Nah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau memegang sebuah batu, ditunjukkan kepada sahabat kalau batu-batu itu pada bertasbih. Batunya mengucapkan tasbih, mengeluarkan suara tasbih. Subhanallah, subhanallah. Terus batunya bersolawat kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka kalau batu itu punya aktivitas seperti itu, hidup nggak batunya? Hidup. Jadi batu itu juga hidup. Buktinya apa hidup? Ada aktivitasnya, bisa berbicara. Tapi ada ruhnya enggak? Ya enggak ada ruhnya. Jadi hidup itu enggak harus pakai ruh. Kalau Allah menjadikan sesuatu itu aktif, punya kegiatan, punya aktivitas, berarti sesuatu itu hidup. Di Quran Allah berfirman, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah segala yang ada di langit dan ada di bumi. Berarti semuanya bertasbih nih. Kalau bertasbih hidup nggak berarti? Hidup. Batu hidup, pohon-pohon hidup, angin hidup. Nah kalau kamu kok dibukakan hijabnya Allah mendengar tasbihnya mereka, ya nggak sempat ngobrol ente, nggak sempat cerita-cerita sama tetangga ente, nggak sempat main WA gitu, nggak sempat. Kenapa? Lah wong serempak, subhanallah, subhanallah, semuanya bunyi semua. Mau ngapain ente? Mau dongeng gitu? Dongeng masih apa? Kanan kiri isinya tasbih semua. Ya untung dihijab oleh Allah, untung ditutup, kita nggak didengarkan oleh Allah. Jadi kalau pakainya bukti yang diberitakan Al-Quran, seluruh makhluknya Allah itu hidup semua sebenarnya. Nggak ada makhluk mati, nggak ada. Karena mereka semua bertasbih kepada Allah. Mereka semua berzikir kepada Allah. Mereka semua mengucapkan salam pada Rasulullah. Batu aja bertasbih. Ini menunjukkan bahwa Allah itu bisa bikin hidup. Sesuatu itu dijadikan hidup tapi tidak dengan ruh. Berarti ruh itu tidak bisa menghidupkan, karena ruh itu makhluk. Ruh itu ciptaannya Allah.
Jadi Allah hidup tidak dengan ruh. Hidupnya Allah itu hidup yang wajib, yang nggak ada permulaannya, nggak ada akhirnya. Kalau hidupnya Allah pakai ruh, berarti hidupnya Allah bergantung pada suatu. Bisa saja nanti sewaktu-waktu mati gitu. Sedangkan mati itu sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada sifat hidup bagi Allah yang dengan ruh. Terus ruh itu juga bukan bagian dari dirinya Allah. Ruh itu bukan bagian dari dirinya Allah. Tapi ruh itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Banyak orang beranggapan kalau manusia itu mati, maka ruhnya lepas dari dirinya kembali nempel kepada Allah. Nah, ini rusak nih. Ruhnya lepas terus kembali ke dirinya Allah. Kenapa? Kan di Quran Allah ngomong wa nafakhtu fihi ruh, dan kutiupkan dariku ruh kepada dia. Dianggap ruh itu keluar dari dirinya Allah, masuk ke makhluknya. Nanti kalau mati balik lagi gitu. Nanti kira Tuhan bisa dibagi-bagi wujudnya gitu. Itu nggak begitu maknanya, nggak begitu. Ditiupkan ruh itu maknanya dimasukkan ruh gitu. Nah, ruh itu dari mana? Ya dari ciptaannya Allah. Sebelum ruh itu masuk dalam jasad kita, ruh itu ada di mana? Di alam arwah, alamnya para ruh. Jadi ada satu tempat, yang tempat itu isinya ruh semua. Ketika manusia itu akan dilahirkan usia 4 bulan dalam perut ibunya, maka dimasukkan ruh gitu. Nah, kalau nanti mati kemana? Ya kembali ke tempatnya lagi, ke alam ruh lagi. Jadi ada ruangan yang khusus yang Allah ciptakan untuk tempatnya ruh. Jadi jangan dianggap ruh itu bagian dari dirinya Allah. Apalagi ngomong ruh itu bukan makhluk. Wah, ini rame nih, berat nih. Kalau ruh bukan makhluk terus apa? Kholik. Kan adanya dua doang, kholik sama makhluk. Tuhan sama cipta. Kalau ruh itu bukan ciptaan Allah, terus apa? Tuhan bukan juga, apalagi ada sesuatu bukan Tuhan, bukan makhluk. Nah, apa dong? Jadi ruh itu harus kita imani, ruh itu adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ruh itu dimasukkan ke dalam jasadnya hamba-hambanya Allah. Jadi wajib Allah itu hidup. Terus hidup ini sifat yang tidak ada padanya aktivitas, nggak ada padanya kerja. Artinya hidup itu nggak bergandengan dengan ta'aluk. Kalau ilmu itu mengetahui sesuatu, kalau kudrat menciptakan sesuatu, gitu loh. Kalau hidup ya nggak ada. Hidup itu hanya sebagai, kalau pada kita hidup itu hanya sebagai syarat. Sesuatu yang punya aktivitas, maka syaratnya dia harus hidup. Kalau nggak ada hidupnya,
nggak bisa beraktivitas. Kayak kamu deh mau make HP ente, mau dipakai buat SMS, mau dipakai buat WA, mau dipakai, maka HP-nya harus hidup dulu. Kalau nggak hidup nggak bisa. Tapi kalau hidup nggak harus punya aktivitas. Kalau ada aktivitasnya pasti hidup. Contohnya hidup tapi nggak punya aktivitas apa? Hah? Batuk. Hah? Hidup tapi nggak punya aktivitas, contohnya apa? Pingsan. Orang pingsan hidup nggak? Kalau mati kubur langsung aja. Orang tidur itu nggak ada aktivitasnya tapi hidup gitu loh. Jadi hidup itu kalau bagi kita itu syarat. Kalau ada aktivitasnya maka harus hidup. Tapi kalau ada hidupnya belum tentu ada aktivitasnya. Nah, kalau bagi Allah hidup itu menunjukkan kalau Allah itu bersifat aktif. Allah itu bersifat melihat, mendengar, berbicara, kudrat, iradat, itu hidup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi harus paham nih, kalau nggak paham sifat hidup nanti dikira hidupnya Allah itu pakai ruh. Kalau api itu hidup nggak? Api hidup nggak? Hidup. Lah api yang mati kayak apa? Hah? Hah? Kayak nyumber Itu hidup. Kalau nggak hidup gimana sih? Orang yang hidup ya kayak kita nih, kalau mati ada orangnya. Orangnya ada nggak? Lah api juga begitu dong. Kalau hidup ya ada apinya, mati ada apinya, baru hidup namanya. Kalau mati apinya hilang, bukan mati namanya, hilang itu. Di api itu nggak hidup. Api itu apa? Berkobar, gitu, bukan hidup. Kalau api itu hidup, ketika diomong mati harus ada barangnya dulu. Ini api nih tapi mati. Ini api tapi hidup, harus ada dua dong. Oh, kalau hidup ada barangnya, kalau mati nggak ada, bukan mati namanya, hilang. Berarti nggak ada api hidup, nggak ada. Yang bisa disifati hidup nih secara hukum adat nih, sesuatu yang bisa mati gitu. Kalau bisa mati berarti bisa disifati hidup. Meja hidup nggak? Mati. Mati meja. Kalau meja ini mati berarti ada meja yang hidup. Ada nggak? Ada nggak? Berarti nggak mati. Ini bukan benda mati. Ini orang ngomong ini mamik benda mati, ini tas benda mati. Kalau ini benda mati, ada tas yang hidup gitu mestinya. Kalau meja ini benda mati, ada meja yang hidup. Ada nggak? Tembok ini benda apa? Tembok benda apa ini? Benda padat gitu. Kok benda mati? Ada benda padat, benda cair, benda. Kalau benda hidup, benda mati, itu barangnya ada dua, ada yang hidup, ada yang mati. Itu harusnya. Ini gelas benda apa nih? Ini gelas benda apa nih?
Nah gitu, kok benda mati? Entar ada gelas hidup dong. Kalau lampu mati apa hidup? Nyala. Kalau kipas mati. Oh, api kan bisa membakar, jadi hidup, Bib. Kalau begitu pisau bisa motong, ntar hidup juga. Nasi kenyang nanti hidup juga, nggak begitu. Jadi ngukur hidup nggak diukur dengan apa namanya, dengan gandengannya, enggak. Jadi hidup itu diukur pakai apa namanya, kalau disifati hidup berarti pada kita nih bisa saja disifati mati. Jadi yang bisa disebut hidup juga bisa disebut mati, karena hidup itu sifat. Kalau sifatnya itu hilang, maka akan bersifat lawannya, yaitu mati. Nah, Allah itu mustahil mati. Mati itu berarti nggak ada aktivitas, namanya mati. Barangnya ada, tapi nggak ada aktivitasnya, namanya mati. Nah, Allah itu mustahil. Kalau Allah mati gimana? Kalau Allah mati gimana? Lah yang mau ngurus alam siapa? Kok mustahil aja? Allah mati mustahil? Iya ngerti. Yang menunjukkan mustahilnya mana? Mengatur alam semesta. Kalau yang ngatur mati, jangankan mati, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu enggak ngantuk juga enggak tidur. Wong ngantuk aja enggak, apalagi kalau ngantuk gimana? Kalau ngantuk gimana? Ya berantakan. Ente megang gelas deh terus ngantuk gimana? Kalau tidur apalagi. Ente nyupir ngantuk gimana? Nah, itulah. Kalau bikin alam ini ngantuk gimana? Oh ya rusak. Matahari bisa nabrak sama bulan. Maka mustahil kalau Allah itu bersifat mati, mustahil. Allah bersifat ngantuk, Allah bersifat tidur, itu mustahil. Jadi wajib Allah itu bersifat hidup. Wajib Allah hidup untuk selama-lamanya. Enggak ada bagi Allah itu ngantuk, enggak ada bagi Allah itu tidur, enggak ada. Wong kamu aja kalau bangun tidur doanya apa? Kok mati? Bangun tidur bangun mati? Itu bangun tidur apa bangun mati? Itu kok mau bangun mati tadi? Ahyana ba'dama amatana. Nah itu. Ya Allah, alhamdulillah telah menghidupkan aku dari kematian. Kok mati? Karena tidur itu seperti mati gitu loh. Makanya doanya kita bangun dari kematian. Kalau tidur kemana kamunya? Kamu kalau tidur kamunya kemana? Pasar. Ke pasar. Nggak tahu Beb di mana udah. Begitu bangun dikembalikan lagi oleh Allah. Alhamdulillah. Gitu loh. Jadi tidur itu
Setiap hari tidur itu ujian kita untuk menghadapi hari kebangkitan. Nanti ketika kamu dibangkitkan lagi dari kubur, kamu melek, yang terucap harus alhamdulillah. Gitu. Kalau orang kafir begitu mati, bangun, nggak mau dia. Kenapa? Karena dia tahu kalau saya mati terus bangun, berarti beritanya orang Islam benar. Berarti orang yang mati akan kembali dihisab, akan diperhitungkan amaliyahnya. Maka orang kafir kalau mati nggak pengen hidup lagi. Nah, mereka menganggap nggak ada urusan akhirat, itu nggak ada. Yang ada hanya urusan dunia. Kalau kita kan nggak, mati berharap nanti dibangkitkan lagi. Maka di surat Yasin itu apa? Ada apa? Ada ayat yang bunyinya apa? Ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Ya wailana, ya Allah celaka. Sungguh celaka dah man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang bangunin aku dari tidurku? Celaka. Udah tahu dia nih kalau saya bangun pasti celaka. Lah orang mukmin ketika bangun ngomongnya apa? Hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Gitu bangun, hadza ma wa'ada rahman, yang Allah sudah janjikan nih, wa sadaqal, dan benernya beritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi begitu bangun senang langsung, masya Allah. Jadi orang mukmin itu mau matinya senang, bangun dari mati juga senang ketika dia matinya bawa iman Islam. Jadi mustahil Allah itu mati, mustahil. Wong ngantuk aja mustahil, tidur mustahil, apalagi mati. Ini yang wajib kita imani dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada orang yang ngomong hidupnya nanti akan reinkarnasi, gimana? Ada nggak? Mati nanti hidup lagi jadi apa? Kalau dia baik ya jadi orang lagi, kalau nggak baik jadi kucing. Nanti kalau jadi kucing bisa jadi kucing yang baik, mati jadi orang lagi. Itu siklus itu terus, nggak ada, itu nggak ada. Nggak ada yang namanya reinkarnasi, itu nggak ada. Ini pahamnya orang-orang di luar Islam, ada yang namanya reinkarnasi. Nah kalau memang ada reinkarnasi, manusia itu jumlahnya nggak nambah dong. Ya segitu-segitu aja mestinya. Yang lama mati, terus hidup lagi, nanti hidup, mati, ya segitu-segitu jumlahnya. Tapi nyatanya banyak, tambah banyak. Dulu cuman berapa, sekarang miliaran. Berarti manusia itu nggak reinkarnasi, tapi terus nambah. Yang lahir ya kelahiran baru nggak ada, yang reinkarnasi nggak ada. Jadi kita jangan mengimani bahasa-bahasa yang namanya reinkarnasi. Kalau reinkarnasi berarti nggak ada hisab nanti di akhirat, nggak ada. Perhitungan akhirat nggak ada, selesai di dunia. Makanya ada orang-orang yang menganggap kalau saya mati mintanya dibakar, ada. Kenapa itu? Biar hilang udah. Dikira kalau dibakar selesai gitu. Wah, itu namanya persekot itu. DP. DP neraka. Di dunia ya udah DP. Itu DP namanya.
Eh? DP. Cicilan, jadi dicicil dulu nerakanya, bayar sedikit di akhirat, sisanya yang gede nanti di akhirat, itu dicicil. Jadi nggak ada yang namanya reinkarnasi, nggak ada. Lah paham-paham seperti ini sejak zaman Nabi udah ada. Nabi udah membantah yang namanya reinkarnasi, yang namanya hidup kembali, yang namanya mati jadi abu, mati jadi enggak, itu ditolak semua oleh Nabi. Orang mati itu nanti akan kembali ruhnya ke tempatnya semula, ke alam arwah. Kalau orang mati bisa ditanyain enggak? Orang mati bisa ditanyain enggak? Bisa enggak? Nah itu mungkar nakir kerjanya apa? Nanyain siapa? Hah? Mungkar nakir nanyain siapa? Hah? Yang ditanya mungkar nakir siapa? Mati apa hidup? Mati apa hidup? Kalau mati gimana mau ditanya? Orang mati ditanya. Yang ditanya mungkar nakir itu hidup. Makanya orang yang disebut mati itu kelihatannya aja di dunia dia mati. Padahal dia pindah ke alam yang lain. Di alam itu dia hidup, gitu loh. Makanya Nabi SAW pernah berbicara kepada ahli kubur, pernah berbicara kepada orang mati. Terus sahabat nanya, ya Rasulullah kok diajak ngomong emangnya denger ya Rasul? Kata Nabi, mereka lebih denger dari yang hidup. Coba, mereka orang-orang yang hidupnya itu sifat mendengarnya itu lebih tajam dari yang hidup. Kalau kamu dipanggil, orang yang manggil harus teriak-teriak. Kalau mereka nggak harus. Makanya ente masuk lewat ke kuburan nih, di jalan, kuburannya di sini. Kamu disuruh assalamualaikum ya ahli kubur. Itu semua ahli kubur dengar semua. Waalaikumsalam. Untung ente nggak dengar jawabannya, gitu loh. Kalau dengar jawabannya apa nggak ramai ente. Waalaikumsalam. Kan disunahkan ente untuk kirim salam, itu ahli kubur dengar semua. Pelan aja, nggak usah assalamualaikum, nggak usah. Kalau ente masuk ke rumahnya orang masih teriak, ahli kubur pelan aja denger, gitu loh. Jadi mereka diberikan oleh Allah pendengaran yang lebih tajam dari pendengarannya orang yang hidup. Jadi ruh itu, kondisinya ruh itu ketika nanti di alam barzah, kata ulama, kondisinya dibalik. Kalau di dunia itu ruh itu di dalam jasad, kalau di alam barzah nanti ruh itu menutupi jasad. Artinya ruh tidak lagi mengandalkan telinga untuk dengar. Ruh nggak mengandalkan mata untuk bisa melihat. Karena ruh itu juga bisa berbicara. Buktinya mana? Ketika di alam arwah, semua manusia itu belum punya jasad, baru adanya ruh. Tapi ruh itu oleh Allah disumpah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ruh disumpah semuanya tuh, ruh, apa saya ini Tuhanmu? Bukan. Iya ya Allah, engkau Tuhan kami dan kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Ruhnya jawab, berarti ruh ada apanya? Bisa berbicara, bisa jawab. Kalau ente salam dia bisa jawab, gitu loh. Nah kan jasadnya mati, ya nggak ada masalah, ruhnya nggak mati, gitu loh. Ruh itu nggak ada ruh mati, nggak ada. Jadi ruh itu hidup. Lah ruh hidupnya dengan apa?
dengan roh lagi. Nah, ya ini nggak ada habis-habisnya dong. Manusia hidup pakai ruhnya hidup pakai roh lagi hidup pakai roh lagi, ya nggak habis-habis kalau begitu. Jadi roh itu nggak pakai roh lagi hidupnya, memang Allah ciptakan roh itu hidup. Jadi sesuatu yang Allah letakkan dalam jasad kita, dalam fisik kita. Kalau motor hidupnya pakai apa? Bensin. Kalau nggak ada businya, ini bensin atau busi? Motor hidupnya pakai apa? Bensin apa busi? Nah kalau manusia ada ruhnya tapi nggak ada jantungnya gimana? Jadi itu berkaitan gitu loh. Itu salah satu organ dalam tubuh, salah satunya roh. Roh itu ya bentuknya jirim juga, bentuknya seperti benda juga, bisa ditempelkan, bisa dicopot gitu loh. Hanya roh itu bentuknya bukan fisik, bukan bentuk jasmani, tapi ruhani yang kita imani tapi nggak bisa kita saksikan. Kenapa? Karena roh itu perkara gaib, diceritakan barangnya tapi nggak pernah dilihat barang wujudnya. Tapi anehnya semua, biar orang kafir, orang yang nggak pernah iman, semua ngakui kalau di dalam tubuh manusia itu ada ruh, ada nyawa. Semua iman. Nggak ada yang ngomong ini manusia mah nggak ada nyawanya. Nggak ada, orang yang nggak percaya nggak ada. Semua mau siapa saja percaya dalam tubuh manusia itu ada nyawa. Lah kalau dia mau berpikir mestinya nyawanya dari mana, gitu mestinya dong ya. Ini bisa menemukan tidak mungkin nyawa itu muncul dengan sendirinya. Tiap manusia tahu-tahu muncul nyawanya sendiri, ya nggak bisa. Makanya mereka orang-orang kafir itu mencoba bikin macam-macam, yang nggak bisa cuman bikin nyawa. Kalau dia bisa bikin nyawa, waduh, semua mau dihidupkan semua. Mereka bikin cloning, mereka bikin macam-macam, bikin apa, menggandakan. Maunya mereka bisa bikin ruh, bisa bikin nyawa, tapi nggak ada sampai sekarang yang bisa bikin nyawa. Kalau mereka orang kafir bisa bikin nyawa, wah ini yang bahaya. Jadi kita mengimani dengan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang bersifat hidup. Seseorang yang mengimani Allah itu bersifat hidup, maka dia akan selalu bersandar kepada Allah, akan menggantungkan diri kepada Allah. Zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, pernah Nabi Sulaiman memanggil seekor semut. Ditanya, semut, kamu itu kalau sehari makannya seberapa? Semut sehari ya 1 butir nasi aja nggak habis. Semut segitu, kalau ente? Kata semut, saya mah setahun paling habisnya sebiji kurma itu ya Nabi. Oh segitu, ya udah, sini kamu masuk kotak, dikasih sebiji kurma. Itu
Nanti tahun depan kalau habis saya buka, saya kasih sekurma lagi. Udah kamu nggak usah kemana-mana, situ aja. Ya nurut. Tahun depan dibuka kotaknya, kurmanya masih separuh. Ditanya, semut kok nggak habis kurmanya? Iya ya Nabi, sebenarnya saya semenjak di kota ini makannya nggak pernah kenyang katanya. Lah kok nggak kenyang kenapa? Waktu saya masih di luar tiap hari saya makan kenyang terus. Setelah masuk kota ini saya khawatir. Khawatir apa? Kalau kotaknya nggak dibuka lagi, makanannya habis, kotaknya nggak dibuka lagi. Ente nggak percaya saya bohong? Takut saya bohong? Enggak, saya yakin kalau Nabi nggak pernah. Teman saya takut kamu mati loh. Nabi bisa mati nggak? Tapi kalau kamu mati yang membuka kotak ini siapa lagi? Maka saya irit-irit makannya. Dikit-dikit takut kalau kamu tahu-tahu mati. Jadi menyandarkan diri kepada sesuatu yang bisa mati itu pasti akan mengecewakan gitu loh. Karena yang namanya mati itu pada makhluk itu sesuatu yang pasti, yang nggak akan bisa dihindari, nggak bisa. Jadi kalau kita kok bergantung pada makhluk, bergantung pada sesuatu yang bisa mati, kita pasti akan kecewa. Kecewanya apa? Bisa jadi kita dulu yang mati duluan, atau dia yang mati duluan. Karena sesuatu yang bisa mati ya pasti begitu. Makanya kayak kamu deh menyandarkan diri pada tiang. Kamu nyender pada tiang, kalau tiangnya ambruk gimana? Ya ikut ambruk. Karena kamunya bersandar pada sesuatu yang bisa hancur, itu begitu. Maka ketika kita bisa mengimani Allah itu wajib bersifat hidup, maksudnya hati kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak akan pernah mati, nggak akan pernah berkurang kekuasaannya, nggak pernah berkurang sesuatu perbendaharaannya nggak akan pernah berkurang, hingga seseorang itu mestinya hatinya merasa aman, tentram, dituhani oleh Zat yang maha hidup. Maka lagi muncul tuh di Amerika, di tempat-tempat lain, ada orang-orang Nasrani yang berbondong-bondong masuk dalam agama Islam. Ketika mendengar sebuah pernyataan bahwa saya berkeyakinan Tuhan Yesus itu mati. Lah, kalau Tuhan mati, lah terus yang ngurusin alam siapa? Hah? Yang ngurusin alam siapa? Lah, ketika dia mengakui Tuhan itu mati, tapi nyatanya alam enggak hancur, berarti ya dia bukan Tuhan, gitu loh. Kalau memang dia Tuhan, kok mati, ya alam harusnya hancur dong. Oh, yang ngurusin udah mati, gitu. Maka dari dari pernyataan itu banyak orang-orang yang kemudian sadar, berarti nggak mungkin nih Yesus itu sebagai Tuhan kalau memang dia bisa mati. Yang bisa mati siapa? Ya mesti makhluk. Kalau makhluk bisa mati, dan makhluk nggak mengurus alam semesta ini. Yang mengurus alam pasti Tuhan yang maha kuasa, gitu. Jadi kalau orang itu mau berpikir, akan bisa menemukan kebatalannya orang-orang yang tidak menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita temu batalnya tuh. Cuman gara-gara nggak mau berpikir, mereka hanya percaya pendapatnya orang tuanya, percaya pendapat gurunya, percaya pendapat pendetanya, tanpa mau dipikir
hingga mereka keyakinannya tetap pada keyakinan yang lama. Makanya orang Islam itu diperintah untuk selalu berpikir agar dia bisa senantiasa menemukan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak mau mikir, ya kamu yang rugi. Orang kalau sampai nggak mau mikir, itu nanti akan jadinya orang yang kufur nikmat. Diberikan oleh Allah akal yang sehat, yang bisa dipakai menemukan dalil, tapi akalnya nggak mau dipakai. Itu bisa jadi kufur nikmat. Sama aja orang diberikan kaki, tapi kakinya nggak mau dipakai jalan. Itu namanya kufur nikmat tuh. Dikasih mata nggak mau dipakai melihat. Sama dengan dikasih akal, tapi akalnya nggak mau dipakai mikir Allah. Akal saya pakai tiap hari, Bib. Iya. Memakainya dipakai untuk apa? Ngakalin orang. Oh ya. Mikir gimana caranya bayar utang. Mikir gimana caranya jadi caleg. Mikir gimana caranya dapat duit yang banyak. Itu dipikir itu aja, nggak pernah mikir ini buktinya Tuhan itu apa, Tuhan itu siapa, dalilnya nggak pernah dipikir. Yang dipikir sesuatu yang semestinya apa, bukan jadi pokok utama untuk kerjanya akal. Jadi kalau kita bisa menggunakan akal dengan semestinya, itu kita akan diberikan oleh Allah petunjuk yang bisa membawa kita menemukan sebuah kebenaran. Makanya para ulama itu nuntun kita gimana caranya mikir, gimana bisa menemukan keberadaannya Allah, gimana cara mendalilinya Allah. Maka di kitab ini dituntunkan satu persatu. Oh, ini loh buktinya Allah itu wajib bersifat wujud, wajib bersifat qidam, wajib bersifat baqo, terus tuh sampai wajib bersifat hidup. Ini wajib. Kalau Allah nggak bersifat demikian, maka dia pasti bukan Tuhan. Kalau Allah kok boleh aja mati, pasti bukan Tuhan. Kalau Allah kok boleh aja bodoh, pasti bukan Tuhan. Ini kita diajak berpikir, menemukan sesuatu yang membawa kita punya petunjuk kalau Allah itu betul-betul zat yang menjadikan alam semesta ini, zat yang memang berhak untuk disembah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji membawa kita tambah yakin, tambah kokoh iman kita, dikuatkan hati kita, hingga akhir hayat kita bisa mati membawa iman Islam selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة مسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي
عليه عند الحب وآله وصحبه عدد قاسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.